berawal dengan kondisi Indonesia tahun 94. Jadi kalau dari waktu itu internet baru aja masuk, lalu internet service provider mulai bermunculan. Mungkin nama-nama yang saya sebutkan ini teman-teman akan kenal, Meganet, lalu juga ya, orang mulai punya email pribadi, dan itu jadi satu kebanggaan sendiri, sehingga kita mulai mengenal komunikasi lewat media elektronik. Lalu pada tahun itu juga, pada bulan Juli 94 terjadi pemberedelan tiga majalah besar, namanya Detik, Tempo, dan Editor. Sebulan kemudian, pada bulan Agustus 94, Aliansi Jurnalis Indonesia dibentuk, dan Aliansi Jurnalis Indonesia membuat sebuah majalah yang bergerak secara underground, namanya bergerak di beberapa mana, memakai nama Suara Independen. Suara Independen ini mungkin ada yang pernah lihat, atau kalau belum pernah lihat saya gambarkan, dia bentuknya seperti majalah, diedarkan secara diam-diam. Isinya berisi kritik terhadap Soeharto. Yang menjadi hebat dari Suara Independen ini, meskipun dia diedarkan secara diam-diam, tapi itu membuat gelisah pemerintah pada waktu itu, dan akhirnya 3 orang wartawan ditangkap. Namanya Ahmad Taufik, orang yang masih ada, Darman juga orang yang masih ada, Eko Mariadi orang yang masih ada, dan sekarang duduk di Kasih Maju. Nah, yang saya mau ceritakan pada teman-teman pada kesempatan kali ini, pada tahun 94 sensor informasi itu sedemikian ketat sehingga apapun, jangankan mengkritik ya, jadi sesuatu yang sifatnya masih masih soft aja itu udah bisa kena sensor. Dan kondisi itu berlanjut di tahun berikutnya, tahun 95. Tahun 95 mulai lebih banyak orang kenal internet, email dan browsing itu udah menjadi kayak keseharian. Orang mulai ribet gitu ya dengan kok nggak ada emailnya hari ini, aku mau ngecek email, dan udah mulai kayak sekarang kalau ngecek inbox Facebook atau Twitter nggak ada orang mention, mungkin kalau itu kayak gitu kondisinya. Dan email gratis mulai bermunculan. Yahoo mulai bermunculan di tahun 95, lalu juga Hotmail dan ada 2-3 nama yang di atas itu sekarang mulai redup reputasinya, tapi tahun itu jor-joran banget karena hanya mereka yang memberi email gratisan untuk kita. Jadi orang-orang yang tadinya tidak mampu membayar langganan dengan ISP, mereka pilih dengan jalur ini. Karena caranya gampang, tinggal ke warnet, bikin akun gratis, akun gratis. Nah, terus yang menarik adalah ada juga ketagihan anak muda dengan internet. Bentuknya sangat, kalau dibilang zaman sekarang tuh bapuk banget gitu ya. Karena dulu kita ketagihan namanya IRC, Internet Relay Chat. Mungkin lewat software namanya MIRC. Iya. Langganannya kalau saya dulu di Dalnet, biasanya beredarnya. Dalnet tuh kalau sekarang ada channel ya. Iya. Jadi kanal. Saya dulu punya akun. Kalau sekarang tuh berarti di Twitter tuh pakai Akeon, kalau saya dulu Akeon tag botol itu buat saya. Dan beredar di anak-anak muda biasanya perlu di situ, karena dunia maya mulai kita rasakan manfaatnya. Orang yang ada di Jakarta bisa berkomunikasi dengan teman yang ada di lokasi lain, dan kita bisa berinteraksi untuk menyampaikan informasi. Selain ini yang juga populer, Yahoo Messenger, lalu ICQ. Semua orang ribet dengan kode PIN-nya berapa, ICQ-nya. Jadi tahun itu tuh menarik, jadi dinamika internet itu sudah mulai digemari oleh anak ini juga. Nah, tapi ingat bahwa kondisinya kurang lebih sama-sama berdekat, sensor informasi masih terjadi di mana-mana, dan orang mulai berpikir situasinya akan berlanjut seperti apa ya. Di tahun 96 ada sebuah kejadian ketika Gunawan Muhammad maju ke Mahkamah Agung pada waktu itu.
dan Tempo dinyatakan memang harus ditutup karena surat terbitnya dianggap tidak berlaku lagi. Jadi semua majalah kan dulu harus mengajukan siupnya dianggap tidak berlaku, sehingga Gunawan Muhammad selepas acara pemutusan dari Mahkamah Agung itu memutuskan membentuk yang namanya sebuah kelompok namanya Blok M. Nah, Blok M ini mungkin ceritanya tidak ada di sejarah saya. Blok M ini adalah sebenarnya nama jalan yang sama nama dia dikatakan. Isinya adalah sebuah tim redaksi orang-orang yang bertugas untuk menulis dengan nama samaran dan bercerita tentang kondisi Indonesia dari perspektif mereka. Dan kita menulis sebagai bagian dari bentuk perlawanan terhadap sistem komunis. Karena Juli 96 keputusannya sudah kuat dari Mahkamah Agung, maka Blok M bekerja sama dengan Musanik dan kemudian Nalinis apa kabar Club.net yang dilaporin oleh John McDowell punya kerjasama. Kerjasamanya adalah tim redaksi ini akan mengirimkan email berisi kisah-kisah Indonesia yang terupdate dari perspektif mereka, dikirim ke news kabar.net apa kabar itu, dan kemudian bisa diluaskan. Nah, jadi kembali lagi kita masuk mengganggu sistemnya cara orang berkomunikasi terhadap email. Nah, ketika apa kabar ini beredar, berita-berita itu langsung masuk ke email pribadi dan informasi yang tadinya disensor lewat jalan mainstream, kita memilih jalan lain. Jalan lainnya kita pakai internet sebagai jalur untuk menyampaikan informasi yang menurut kita penting untuk bangsa. Lalu situasi makin lebih menarik lagi karena bukan hanya kontrol dalam bentuk sensor. Tahun 98 itu mulai muncul distorsi informasi. Nah, caranya adalah informasi dibelokkan. Biasanya tadinya demo mahasiswa gitu ya, kisah apa, akhirnya dibilang itu demo anarkis, kaum anarkis. Jadi mereka menghancurkan ini sama sekali nggak pernah ada pemakaian apa sih sebetulnya yang diperjuangkan oleh demo yang terjadi tahun 98. Akhirnya diputuskan untuk kayaknya sudah mendesak kita menambah cara untuk melawan informasi yang beredar di sekitar mainstream. Nah, berarti kita harus memilih cara yang baru yang lebih kuat lagi daripada sekedar melinis. Dimonitori oleh orang-orang yang bukan saja jurnalis tapi juga namanya warga ya, di luar jurnalis. Nah, kelompok yang paling mungkin untuk melakukan perjuangan informasi itu adalah lembaga pers mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada di lembaga pers dan yang dilakukan adalah proses radikalisasi terhadap teman-teman jurnalis mahasiswa. Datang kesadaran, jadi kita keliling ke setiap lembaga pers mahasiswa dan ketemu jurnalis mahasiswa yang ada. Kita menceritakan bahwa internet harus dimaksimalkan sebagai perluasan informasi gerakan dan juga gimana caranya dia bisa melawan si distorsi informasi yang ada. Jadi setiap kali ada isu pembelokan, pada saat itu juga kita langsung melakukan respon. Dan modelnya menarik, langsung saya tunjukkan aja. Jadi tahun 14 Maret 98 jaringan ini sudah jadi secara nasional. Dan kita membentuk sebuah deklarasi namanya deklarasi perjuangan pers mahasiswa, dan kita mulai menulis di internet untuk pertama kalinya dan disebarluaskan lewat media tapi online pada Mei 98. Edisi pertamanya ada di depan Man of the Year 1998, jadi cerita tentang gerakan mahasiswa. Dan kalau dilihat tampilannya masih cukup. Desainernya masih ada di sini, Mas Doni dulu waktu itu. Tapi di belakangnya konten itu dilakukan oleh teman-teman yang bergabung dalam jurnalisme sipil. Nah, kita mulai dari Mei 98 sampai terus setiap saat kita melakukan perkembangan.
isu yang kita garap bukan hanya terhadap masalah sendiri, tapi kita juga mempertanyakan tentang Habibie yang terpilih menjadi presiden baru. Kemudian bulan berikutnya kita mempertanyakan tentang pemilu 99, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik di Indonesia atau tidak. Lalu kita mempersoalkan juga definisi ABRI, karena hampir mendekati ulang tahun ABRI. Dan sampai kemudian perusahaan Maluku, perusahaan sosial yang terjadi di Indonesia. Dan ini melibatkan mahasiswa yang bukan hanya di Jakarta, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini jaringan yang sifatnya nasional. Di catatan saya yang ada di depan itu mencatat misalnya Universitas Sumatera Utara itu yang paling barat yang kita punya. Lalu di yang lainnya ada di Jakarta dan di Indonesia. Di perkembangan yang berikutnya ternyata saya juga menemukan bahwa datanya melibatkan lebih dari 25 orang ya dalam jaringan itu. Kaki online ini bertahan dari 98 sampai tahun 2000. Sebabnya karena nanti ada perkembangan yang menarik di tahun 2000. Selain bentuknya kayak tadi, jadi bentuknya sudah seperti ini, sekarang lebih bagus lagi dengan section yang ada. Lalu juga ada kita menambahkan fasilitasnya, jadi orang tidak cuma baca tapi bisa respon. Mungkin sifatnya kalau sekarang kolom komentar gitu ya, itu dimunculkan di forum diskusinya dan juga online yang sebelah kiri sana. Lalu juga ada survei online, jadi langsung untuk tahu pooling pendapat masyarakat dan mahasiswa untuk. Dan juga karena belum ada Twitter, Friendster atau Facebook demo itu, gimana caranya biar orang tahu bahwa ada berita ini? Ya kita balik lagi pakai mailing list. Jadi kita buatkan semacam recap apa aja di terbarunya, lalu kita sebarkan lewat mailing list. Nah, bukan itu aja, waktu itu teknologi baru tahap pertama radio digital, kita mulai oprek yang namanya real player. Gimana caranya sesuatu yang sudah direkam lewat audio kemudian kita tayangkan secara online juga. Jadi kita dulu punya section pakai radio. Nah ini menarik karena zaman itu sebetulnya teknologi itu belum banyak berkembang, tapi kita coba push gimana caranya orang yang menggunakan proyek ini juga bisa dapat selain berita, tapi juga dia dapat laporan langsung dari lapangan yang sifatnya dilaporkan oleh jurnalis kirimkan ke pusat. Ya berarti kalau yang kaki online dia kirimkan ke kaki online, lalu dari email itu kemudian ada disusun menjadi inputan buat webmaster untuk nanti ditayangkan. Nah itu ternyata hanya satu bagian kecil dari gerakan yang lebih dalam lagi, yang mungkin untuk menampilkannya saya perlu izin dulu dari orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kaki online itu hanya satu tampilan yang sebetulnya yang lebih besar lagi adalah sebuah database online yang selain mencatat tentang gerakan, tapi kita juga melakukan penerjemahan karya-karya dari anarkisme, marxisme, isu-isu yang lain ya. Dari bahan-bahan yang sudah bahasa Inggris kita terjemahkan, dan bahkan kita siapkan modul-modul yang bisa orang download bentuknya seperti PDF zaman sekarang, kemudian mereka bisa cetak di daerahnya sendiri. Nah, model seperti ini juga sama kurang lebih sistem kerjanya. Jadi di database itu kita sediakan sumber asli dalam bahasa Inggris. Teman-teman yang sifatnya kontributor, mereka bisa ambil datanya, disalin, kemudian diterjemahkan, lalu dikirim lagi ke database-nya. Dan database akan menampilkan semua hasil karya itu dengan kredit, jadi dilakukan oleh siapa dan bisa diakses secara online. Nah, selama prosesnya baik database maupun si kaki online itu berjalan paralel dan sebetulnya agak berbeda tujuan, karena si database ini digunakan sebagai sumber kalau bahasa zaman dulunya ya, sumber edukasi. Jadi gimana dipakai oleh organ-organ yang bergerak untuk bahan mereka bikin pamflet, bikin analisis terhadap situasi nasional, dan
perkembangan ini melibatkan lebih banyak lagi dari 25 orang lagi, 25 orang, karena organisasi yang bergabung bukan hanya di kedua, akhirnya orang-orang yang bergabung bukan hanya di kedua, tapi juga organisasi yang besar-besar. Nah, waktu itu kita balik lagi ke struktur tadi, berpayung di satu organisasi pergerakan namanya LPPM, Lembaga Pendidikan Penerbitan dan Pengembangan Mahasiswa, dan organisasi ini yang kemudian menetapkan langkah-langkahnya seperti apa sih dengan siapa kita bergabung, dengan siapa kita melakukan apa-apanya yang perlu dilakukan. Posisinya di Jakarta, tapi orangnya tersebar di banyak tempat. Nah, si LP4M ini misalnya terlibat dari tahun 99 dalam koalisi Asia Pasifik anti imperialisme misalnya. Jadi kita waktu itu melakukan penyebaran luasan informasi tentang kejadian yang ada di Jepang dan juga ada di Korea. Kita bikin campaign di Indonesia untuk bersama-sama melakukan gerakan bukan hanya melibatkan orang Indonesia saja, tapi juga negara-negara lain. Waktu itu konferensi Asia Pasifik itu dilakukan di Jogja dan melibatkan organisasi yang mungkin sekarang namanya udah nggak berjalan lagi, tapi tahun-tahun 98, 99, 2000 mungkin masih terkenal seperti lembaga budaya rakyat Tarik Padi, lalu ada Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dan ada LPMPBI di organisasi juga. Nah, cara kita melakukan perlawanan informasi itu hanya dengan modal modalnya sederhana, cuma email. Jadi dengan email kita sudah bisa membangun dua yang seperti ini. Satu bentuknya blog dengan sekarang ya. Yang satu lagi database online. Jadi dari sesuatu yang simpel, hanya komunikasi sederhana yang kita kenal zaman itu, kita bisa berkembang menjadi seperti itu. Lalu pada tahun 2000 situasi sudah sangat lebih menarik lagi buat orang yang menikmati internet, karena Detik sudah mulai muncul Juli 98, 2 bulan setelah kita terbit. Lalu Astaga.com yang modalnya dari Afrika Selatan dan modalnya itu 58 miliar diinvestasikan, dimunculkan tahun 99. Dan kita menikmati satu zaman ketika informasi sudah terbuka bebas karena dilakukan Korea dan media muncul di mana-mana sehingga ada booming. Karena alasan itu juga, apa kabar tutup karena sudah terlalu banyak informasi, kita malas, dirasa tidak perlu lagi program itu. Begitu juga kaki online ditutup dan juga KPM akhirnya dibubarkan. Dan sejak tahun itu sebetulnya situasinya sudah dikuburkan dan dikebumikan ya. Sampai akhirnya 2 hari lalu Doni menghidupkan lagi, saya nggak tahu caranya gimana, tapi dia punya cara untuk mendetek lagi dan ternyata semua datanya terselamatkan. Jadi ya mungkin saja dimunculkan atau dihidupkan, tapi kalau saya sebagai salah satu yang menghidupkan itu lebih baik dia ada di dalam sana. Nah, yang menarik adalah di 2013 ini situasi sudah berubah lagi. Situasi sudah lebih enak lagi karena media baru mulai muncul. Cross media memungkinkan kita untuk post apa yang di posting di Twitter bisa muncul di Facebook, apa yang di Facebook bisa melihat YouTube video, dan radio untuk audio itu bisa muncul di mana-mana, di SoundCloud, di SoundCloud, di yang lain. Dan kalau menurut saya sih bisa buat time, kita juga mulai berpikir masa sih yang tahun 98 aja udah berpikir untuk pakai email, untuk bikin macam-macam, kenapa enggak tahun ini kita bikin juga sesuatu yang mulai bikin sesuatu yang lebih baik lagi. Itu aja pengantarnya tentang sejarah jalan